lanjut ke sesi berikutnya, yaitu mengenai tentang exchange counter ya. Jadi teman-teman di sini memahami proses jual beli di dalam exchange counter. Kan ini kita udah dapat nih VV, wah nonton terus, udah dapat 1000 VV. Gimana cara dicairkannya ya? Nah, di sini teman-teman harus paham mengenai menu di exchange counter karena tidak sedikit yang mengetahui tentang ini. Tapi kalau orang yang selalu nonton My Future Business School atau suka nonton di channel YouTube-nya di My Future Business School, pasti teman-teman pasti pada tahu. Makanya kalau yang belum silakan segera ya. Nah, di sini ada menu di exchange counter. Terima kasih Mr. Andi. Di sini ada namanya website. Jadi teman-teman ketika masuk ke exchange counter itu harus melalui website yang tertera sebagai berikut, https-nya leadingoutsource.com. Di mana di situ teman-teman seperti biasa login, kemudian masukkan kode pertama, kode kedua, dan kode captcha, maka di situ teman-teman menukar antara atau melakukan jual beli viewpoint ya. Jadi segala transaksi di exchange counter ini akan aman ya ketika teman-teman mengerti dan hati-hati kemudian mengikuti instruksi yang diinstruksikan oleh kita semua di My Future Business School ataupun dari pengundangnya atau dari grup PLC-nya dan lain-lain gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman perlu dipahami seperti apa yang tadi saya utarakan bahwa at least itu nilai viewpoint itu minimalnya 1 US dollar untuk hari ini, tapi nggak tahu nih kalau misalnya untuk di bulan-bulan berikutnya jadi berapa gitu. Makanya silakan untuk teman-teman rajin ya, wajib rajin untuk menggali lebih dalam apa itu viewpoint atau bagaimana cara mencairkannya di exchange counter gitu. Nah di sini kalau teman-teman sudah masuk, kalau bisa masuk dulu deh. Nah, sekarang teman-teman masuk dulu, saya kasih waktu 2 detik ya. 1, 2, udah masuk? Oke. Pertama ada yang fitur buy atau beli ya, di mana untuk Anda yang ingin membeli VV, Anda akan melihat list orang yang menjual VV. Namun sementara fitur ini dinonaktifkan. Jadi silakan teman-teman menunggu tiba saatnya ya. Kemudian ada lagi di menu berikutnya, teman-teman silakan lihat di paling bawah. Yang kedua, itu ada namanya fitur sell atau jual. Ini di mana teman-teman untuk Anda yang ingin menjual VV Anda akan melihat orang yang membeli VV di situ. Jadi kita nih misalnya Mr. Nyonyo ingin menjualnya. Saya punya nih 1000 VV nih untuk Mr. Andi. Mr. Andi, oh ternyata saya harus masuk dulu ke menu jual. Di situ cari nama di pencarian, ketik Andi Kasep, wah, Mr. Andi Kasep di situ nanti keluar. Nah di situ teman-teman ikutin instruksi-instruksinya ya. Kemudian ada lagi fitur transaction atau transaksi di mana teman-teman bisa melihat seberapa banyak, wow, it's so tremendous. Di situ banyak banget total transaksi pada hari ini. Oh, silakan teman-teman buka transaksi itu, banyak ada namanya list-list yang sudah berhasil, yang sudah transaksi di situ semuanya ada ya. Kemudian ada yang menu yang sebelah kanan, di sebelah kanan di bawah itu ada Me. Fitur Me atau saya itu adalah tempat Anda melihat VV Anda di exchange counter, yaitu tempat melakukan order jual beli atau melihat transaksi Anda sendiri. Jadi ketika kita sudah membeli atau menjual, kira-kira lihatnya di mana? Lihat di Me. Di situ silakan ada My Asset dan lain-lain gitu ya. Kita akan bahas selanjutnya. Ya. Nah, di sini ada pilih menu. Jadi caranya ya, saya ulangi lagi. Ketika teman-teman ingin melakukan jual ataupun beli, silakan kalau ingin memindahkan, itu pilih dulu menu main function atau fungsi utama. Setelah itu, teman-teman bisa klik menu send atau kirim, yaitu mengirim ke exchange counter. Dari VV yang ada di aplikasi ke exchange counter, silakan ketik send. Kemudian teman-teman akan muncul ada pop-up seperti ini. Yang pertama adalah silakan untuk mengirim gitu ya jumlah transfer viewpoint-nya, kemudian ada lagi biaya penarikan Anda terlihat di sini berapa persennya, tergantung level Anda itu level berapa. Kemudian ada total pengeluaran yang harus dilakukan, misalnya 30% atau 50%, maka di situ akan tertulis secara akumulatif gitu ya.
Kemudian ada lagi masukkan second password dan kemudian minta kode OTP yang dimana kode OTP itu akan muncul di Telegram. Silahkan untuk copy paste atau masukkan di dalam menu OTP tersebut ya. Yang ada tampilannya seperti di layar berikut. Itu caranya. Kemudian di sini ada prosesnya. Nah, proses jual beli VV-nya itu atau jual VV, sorry, di sini ada proses jual VV itu seperti apa ya. Jadi yang Anda lihat di dalam list ini merupakan pembeli yang menunggu penjual. Di sini banyak banget nama-namanya ya. Tinggal di-matchingkan saja kira-kira apakah nama tersebut sesuai dengan keinginan ataupun misalnya random ya silahkan untuk diklik si menu sel-nya gitu ya. Pilih pembeli yang sesuai dengan VV yang Anda punya. Jadi disesuaikan. Kalau teman-teman punya 100 VV di Access Counter, tiba-tiba ada yang butuh 300, nggak akan matching. Karena harus 100 ya dengan 100 atau enggak kurang dari 100 gitu. Maka bisa. Kemudian di situ klik sell atau jual jika Anda sudah menemukan calon pemilik yang sesuai. Wah, sesuai dengan harapan atau barangkali teman-teman tim Anda yang ingin membeli, maka silahkan untuk diperhatikan namanya ya. Silahkan janjian pun silahkan nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya seperti ini, klik transaction history ya untuk teman-teman melihat transaksinya itu berhasil atau tidak atau statusnya seperti apa gitu. Kemudian di sini ada status matching artinya sudah sesuai ya. Jadi tinggal udah klop tinggal apa? Tinggal melakukan pembayaran. Kemudian selanjutnya ada logo seperti ini di mana teman-teman ini yang si pembeli wajib mengupload, kemudian ada menu upload di situ, kemudian akan muncul ada pop up seperti ini, itu ketika diklik itu bukti transaksi ya. Jadi bukti transaksinya ada di menu seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada berikan rating ya. Jadi ketika teman-teman siapapun itu termasuk saya atau teman-teman semua VTubers Indonesia silahkan beli rating yang sesuai yang yang kalau bisa membuat teman-teman merasa bangga karena misalnya ini transaksi lancar silahkan untuk ratingnya itu rating 5 ya. Kalau misalnya nggak lancar nggak apa-apa 5 juga asalkan sama-sama mungkin yang orang yang satu sama lain lupa atau beda berapa menit ya mungkin bisa dimaklumi ya. Jadi kalau bisa silakan untuk beri rating 5 atau sejujurnya aja boleh gitu ya. 1 sampai 5. Kalau saya sih selalu memberikan bintang 5 supaya tetap semangat. Walaupun ada kesalahan tapi saya akan berikan semangat terus gitu ya. Kemudian kita belajar tentang proses membeli. Nah, kalau teman-teman ingin membeli itu silakan klik want to buy di menu Mi itu ada namanya want to buy ya. Jadi klik want to buy, saya mau beli untuk membuat buy atau order atau melakukan pembelian seperti ini. Seperti berikut ya. Jadi misalnya satu VV, emang satu VV nilainya adalah $1, maka tinggal diklik-klik saja, ikutin sesuai dengan instruksi yang diberikan di gambar tersebut yang saya tampilkan. Kemudian di situ ada transaction history untuk melihat apakah statusnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman akan mengetahui kalau misalnya pending artinya itu masih dalam proses menunggu ya. Jadi mohon bersabar saja. Kemudian setelah mendapatkan penjual, maka Anda akan mendapatkan melihat seperti ini menu upload ya. Jadi silahkan teman-teman untuk mengupload bukti transfernya. Jujur ya, jadi kita harus jujur. Silahkan diupload sesuai dengan jumlah yang harus ditransfer. Dan teman-teman untuk si penjual itu sendiri silahkan untuk jangan lupa dilihat, di cross check di mana di mobile banking kalau bisa ya. Jadi teman-teman wajib, kalau saya sih wajib ya, biar kita tuh bisa mantau, diklik ini bener nggak nih Mr. Andi? Oh baru kokok, oh udah katanya, wah siap, misalnya thank you gitu. Jadi kita bisa ngelihat, oh iya bener, sesuai gitu ya. Jadi karena tidak sedikit juga orang yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jadi silakan teman-teman untuk berusaha sejujur mungkin dan sesuai dengan apa yang tertera transferannya berapa. Kemudian Anda akan melihat di sini, jangan lupa untuk cek nomor rekening ya. Ya di sini cek itu kira-kira di kotak itu rekeningnya berapa. Silakan untuk di copy paste, kemudian jumlahnya berapa. Itu silakan teman-teman tinggal di copy saja sesuai dengan apa yang tertera di kolom di exchange counter tersebut.
pastikan bank nomor rekening Anda itu nomor rekening yang sesuai ya. Jadi jangan sampai mentransfer jika tidak sesuai. Kalau nama nickname oke boleh saja, tapi ketika misalnya apa namanya